Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Anda menyampaikan satu kaitan kajian tentang satu bahasan berkait dengan masalah perkataan yang mengakibatkan surga atau neraka kita, perlu kitanya untuk meluruskan niat kita, karena niat itu menjadi salah satu asbab diterima dan ditolaknya amal. Sebagus apapun amal soleh, sebagus apapun kaifiatnya, akan tetapi motivasinya tidak liwajhillah, maka semua itu menjadi sia-sia. Dan izinkan Ana untuk menyampaikan satu catatan di dalam sarah hadis Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari disampaikan. Dalam keterangan tersebut disampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan seorang hamba di surga. Sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan, mengekalkan hamba di dalam surga, laisa bi amali, bukan karena amal orang itu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, yadkhulul, orang masuk surga itu bukan karena amalnya. La yadkhulul jannata bi amali walakin bi rahmatihi wa fadli. Seseorang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keterkaitan korelasi dengan penjelasan sarah Imam Bukhari tersebut di sini disebutkan, karena sesungguhnya Allah mengabadikan, mengekalkan hamba di dalam surga bukan karena amalnya, melainkan karena niatnya. Sebab seandainya karena amalnya, niscaya kekal di surga hanya sebatas lama amal yang dia lakukan di dunia ini, atau hanya lipatan-lipatannya saja. Akan tetapi Allah membalasnya berdasarkan niatnya, karena ia berniat untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Seandainya ia hidup selama-lamanya, maka ketika ajalnya memutuskan niatnya tersebut, kemudian dia diwafatkan, masuk ke alam kubur, maka Allah akan catat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan,
Zat Allah lah yang menitipkan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Patut kita memuji dan bersyukur, memuja serta memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimat alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah, alladzi binikmatihi, dengan segala nikmatnya, atas dengan nikmat Allah lah tatimmus shalihat, sempurna amal saleh. Hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ahmad Natsir sudah barang tentu bukan karena kehebatan kita, bukan karena rajinnya kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata ini adalah kemudahan yang Allah titipkan kepada kita. Maka kemudahan ini termasuk anugerah yang sangat besar. Anugerah ini merupakan anugerah yang sangat agung. Karena ternyata seseorang yang walaupun hafal Quran 30 juz, tapi Allah tidak memudahkan dirinya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, tidak ada yang bisa mengamalkan hal tersebut. Sekecil apapun perbuatan amal saleh, salat 2 rakaat tidak menghabiskan waktu sampai 1 jam, tapi Allah tidak permudah bagi hambanya, maka tidak ada yang bisa memudahkan dirinya tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudahan ini yang kita dapatkan merupakan anugerah yang sangat agung yang Allah titipkan kepada kita. Ya iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum Anda menyampaikan satu kaitan kajian tentang satu bahasan berkait dengan masalah perkataan yang mengakibatkan surga atau neraka kita, perlu kitanya untuk meluruskan niat kita. Karena niat itu menjadi salah satu asbab diterima dan ditolaknya amal. Sebagus apapun amal soleh, sebagus apapun kaifiatnya, akan tetapi motivasinya tidak liwajhillah, maka semua itu menjadi sia-sia. Dan izinkan Ana untuk menyampaikan satu catatan di dalam sarah hadis Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari disampaikan ada kalimat seperti begini, li antalidallaha ta'ala al-abda fil jannati laisa bi amalih wa innama huwa li niyyatih li annahu law kana li amalih lakana khuluduhu fiha bi qadri muddati amalihi au ad'afi illa annahu jazahu biniyyatihi li annahu kana nawiyan ayyuti Allah ta'ala abadan lau baqiya abadan. Dalam keterangan tersebut disampaikan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan seorang hamba di surga. Sekali lagi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan, mengekalkan hamba di dalam surga, laisa bi amalih, bukan karena amal orang itu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan yadkhulul, orang masuk surga itu bukan karena amalnya, la yadkhulul jannata bi amalih walakin bi rahmatihi wa fadlih. Seseorang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka keterkaitan korelasi dengan penjelasan sarah Imam Bukhari tersebut di sini disebutkan, karena sesungguhnya Allah mengabadikan, mengekalkan hamba di dalam surga bukan karena amalnya, melainkan karena niatnya. Sebab seandainya karena amalnya, niscaya kekal di surga hanya sebatas lama amal yang dia lakukan di dunia ini, atau hanya lipatan-lipatannya saja. Akan tetapi Allah membalasnya berdasarkan niatnya, karena ia berniat untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Seandainya ia hidup selama-lamanya, maka ketika ajalnya memutuskan niatnya tersebut, kemudian dia diwafatkan, masuk ke alam kubur, maka Allah akan catat sesuai dengan apa yang dia niatkan.
dipahami dalam penjelasan Syarah Imam Al-Bukhari ini bahwasanya Allah memandang manusia bukan hanya dalam sisi amalnya, tapi ternyata yang Allah pandang adalah kaitan sisi motivasinya, sisi niatnya. Bisa kita bandingkan seseorang di dunia dari usia contoh baru mulai semangat ibadah usia 40 tahun, lalu masuk ke masa kematian 60 tahun. Berarti berapa tahun amal salehnya? Hanya 20 tahun. Kalaulah dia melakukan amal soleh sebatas 20 tahun, maka bisa jadi tidak memungkinkan seseorang bisa kekal dia di surga kalau dengan amalnya, karena amalnya sangat terbatas. Karena ini masalahnya. Tapi kenapa Allah hargai, Allah muliakan, Allah tinggikan derajat orang yang beriman? Karena motivasi niatnya. Karena orang yang beriman itu bermotivasi, saya akan mentaati Allah dalam sisi perintahnya seumur hidup saya. Kalaulah saya seumur hidup tidak ada kematian, saya akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia diputuskan hidupnya dengan kematian, yang Allah hargai adalah kaitan dengan niatnya. Karena dia berniat untuk mentaati Allah selama-lamanya, tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Karena qadarullah dia diwafatkan dengan kematian, tetap Allah catat amalnya itu menjadi abadi. Maka itulah yang dihargai Allah Subhanahu wa taala, dia dimasukkan ke dalam surga karena motivasi niatnya, karena ketulusan ketaatan kepada Allahnya selama-lamanya abadan. Dan begitu juga kalaulah orang tersebut berbuat kekufuran, berbuat kedoliman, sudah barang tentu kedoliman tersebut terbatas. Dari mulai usia, kalau dia dari usia 40 tahun berbuat kemaksiatan sampai usia 60 tahun, berarti 20 tahun. Tapi lantas disiksa di alam akhirat, di neraka sampai abadi, kan tidak seimbang. Pasti akan ada batasannya. Tapi kenapa disiksanya sampai abadi di nerakanya? Karena dia mendurhakai Allahnya selama-lamanya. Karena motivasi dia mendurhakai Allahnya tidak dibatasi, karena dia punya pikiran bahwa saya tidak perlu untuk melakukan kebaikan itu. Walaupun hidupnya tidak abadi, tapi motivasi untuk durhaka kepada Allahnya, menyelesaikan ketentuan Allahnya, tidak mentaati Rasulnya, pasti seumur hidupnya. Berbeda cerita dengan orang-orang yang bertaubat, berarti berbeda motivasinya. Maka inilah, maka peran niat di dalam hidup kita menjadi penting. Maka motivasikan dalam hati kita, saya akan mentaati Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidup saya. Saya akan baca Quran sepanjang hidup saya. Saya akan ikut kajian, kalaupun ternyata di BSK ini saya masih ada waktu, ada usia, malam Kamis tidak ada uzur syar'i, saya akan maksimalkan. Sampai dalam catatan hadis yang lain, kita sudah meniatkan setiap malam Kamis hadir, malam Kamis hadir, malam Kamis hadir, terus maksimalkan. Satu waktu kita uzur karena sakit, Allah tetap catat di malam itu dia mendapatkan pahala, karena motivasinya ingin hidup beramal saleh dengan melakukan ketaatan lewat datang ke kajian itu selama hidup dia. Maka Allah akan tetap hargai dan Allah akan catat selama-lamanya. Maka itikad berbanding terbalik dengan orang-orang berbuat kemusyrikan, karena dia berbuat kemusyrikannya seumur hidupnya, motivasinya berbuat maksiatnya seumur hidupnya. Makanya pantaslah kalau Allah masukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Begitu juga orang yang beramal soleh, karena punya motivasi untuk mentaati Allahnya selama hidupnya,
Tapi karena kematian yang memutuskan dia, tapi tetap Allah akan catat di saat dia mati yang dinilai adalah motivasi dan niatnya itu selama-lamanya. Maka Allah akan kekalkan dia di dalam surga. Inilah pentingnya niat. Inilah pentingnya niat. Maka isi kandungan daripada penjelasan ini, amal manusia terbatas, tapi niat bisa tanpa batas. Contoh kecil, Bapak menginginkan setiap hari saya akan sedekah. Terlepas sedekahnya apakah 2.000, 5.000, apakah kaitan ke kas masjid, apakah ke siapa. Terus, ya Allah, selama aku diberikan kesempatan, saya akan sedekah, terus maksimalkan. Satu waktu Allah berikan kesempitan harta, dan hari itu tidak bisa dia melakukan sedekah. Tapi Allah tetap catat karena motivasinya selama hidup dia akan bersedekah. Hari itu pun Allah catat sebagai bentuk bagian daripada amal sedekahnya, tidak akan dikurangi. Begitu pentingnya. Jadi sekali lagi, amal manusia terbatas, tapi niat tanpa batas. Karena itulah balasan surga dan neraka bersifat kekal, disesuaikan dengan niat hati yang abadinya dalam kalbunya. Kalau ternyata motivasinya selama hidup saya akan berjamaah terus, akan berjamaah terus, Allah akan catat abadi niat itu. Dan motivasi itu menjadikan mudahnya kita untuk melakukan aktivitas. Kalau sudah tidak kehilangan niat, tidak ada lagi motivasi dan tidak akan pernah semangat. Ini disesuaikan dengan niat hati yang abadi. Bukan hanya lama perbuatan, tapi niat itulah yang menjadi sesuatu yang terpenting bagi kita bersama. Mudah-mudahan motivasi ini menjadikan sebuah bagian yang perlu kita pikirkan bersama. Makanya motivasikan, saya akan berakhlakul karimah selama hidup saya. Saya akan mengabdikan diri kepada Allah selama hidup saya. Selama saya diberikan kesempatan, saya akan berinfak dan sedekah. Selama hidup saya akan berniatkan untuk baca Al-Quran. Terus, maka niatan amal-amal itulah akan menjadi catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarah Sahih Al-Bukhari di jilid pertama bagian nomor hadis 183, niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ia berniat untuk senantiasa beriman kepada Allah selama-lamanya. Maka itu menjadi catatan yang Allah akan catat sebagai niatan yang abadi. Makanya kenapa di surganya bisa abadi. Satu, menitipkan satu pesan yang sangat berharga yang terdapat di dalam syarah Sahih Imam Al-Bukhari, dan semoga ini menjadikan catatan amal kebaikan kita. Yang kedua, pastikan juga kita meniatkan untuk menjaga lisan untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Kan ketaatan itu ada dua. Sifat ketaatan itu ada dua. Satu, menjalankan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Bukan hanya sebatas menjalankan perintah, tapi tidak berbanding lurus dengan meninggalkan larangan. Itu menjadi faktor penyebab tidak semangatnya dan rusaknya amal-amal yang diperintahkan. Maka kewajiban yang kita lakukan adalah satu, terus menjalankan perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Dan di antara satu amal soleh yang sulit untuk kita jaganya, berdiam diri untuk tidak berkata-kata yang tidak bermanfaat, itu bukan hal yang mudah. Sampai ada satu bahasan, ada dalam catatan kitab Akhlak Salafus Salih, lisanuka jannatuka au naruka. Dalam judulnya gitu, lisanmu adalah surgamu atau nerakamu. Lisanmu surgamu atau nerakamu. Kenapa demikian? Sampai di dalam sebuah hadis disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada di dalam keselamatan lisannya. Makanya
sesolih-solihnya kita, serajin-rajinnya kita, tetap tidak boleh dan diharamkan mencela pelaku kemaksiatan. Dan tidak boleh juga termasuk kita mencela orang yang tidak salat. Diharamkan mencela pezina, mencela pelaku kemusyrikan. Kecuali kalimat itu ada motivasi untuk menasehati. Kecuali kalimat itu untuk memberikan sebuah bentuk perenungan bagi orang tersebut. Atau sebagai bentuk bagian daripada penjelasan. Efeknya apa? Akibatnya nanti besarnya akibat yang ditimbulkan. Hanya gini saja bisa jadi. Cupat manema cupat pisurgain. Kan sok aya kali beungeut manema beungeut sengit-sengit pisurgain asa beungeut pinarakaan. Bisa jadi Allah kabulkan bukan orang yang dikatakan, tapi Allah kabulkan bagi orang yang mengatakan. Manema pisurgain mana kata buka masjid-masjid aja. Tidak boleh mencela seperti itu. Walaupun kita serajin-rajinnya, sesering-seringnya. Asacan pernah nempok mana ngaji Quran, atau bisa gitu. Tidak boleh juga mencela. Awas, hati-hati. Jadi, jadikan di dalam hati motivasi kita. Lisan saya akan dijaga, selama hidup saya akan jaga sedemikian rupa. Di saat berbuat kemaksiatan, cepat bertaubat. Maksiat, cepat tobat. Maksiat, cepat tobat. Pastikan. Karena memang mengumbar ucapan adalah pekerjaan yang hampir tidak melelahkan. Bekerja di tempat produksi 8 jam melelahkan. Tapi coba bercerita, ngobrol dengan orang yang saya sering kali menyebutnya istilah kongres, awang itu beres-beres, 2 jam kita ketemu teman, ngobrol sampai 2 malam, dari mulai ba'da isya sampai jam tidak terasa, lelah tidak. Makanya betul, berkata-kata itu adalah pekerjaan yang tidak melelahkan. Tapi diajak ngaji Quran setengah jam oke. Ternyata seperti itu. Inilah. Baru diajak kajian kan 1 jam juga sudah setengah salamannya luar biasa. Tidak lagi motivasinya. Jadi yang anak sampaikan adalah sebuah penjelasan tentang larangan mencela dosa maksiat orang lain. Itu benar-benar dilarang, tidak boleh. Walaupun benar, pekerjaan itu diharamkan. Pekerjaan itu tercela. Pekerjaan itu mengandung kemaksiatan, betul. Tapi bagi orang yang beriman tidak boleh mencela. Walaupun orang itu benar-benar mengaku muslim tapi belum pernah kelihatan salatnya, dan tidak boleh diceritakan kejelekannya itu di hadapan teman kita. Kecuali sifatnya kita menceritakan kepada orang yang punya kompeten, saya ceritakan tentang keadaan dia, mudah-mudahan kamu mampu menasihati dia kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu dibolehkan. Selama tidak ada motivasi untuk memperbaiki dirinya, diharamkan. Awas, hati-hati. Larangan mencela dosa maksiat orang lain. Semoga kita dijaga oleh Allah dari menjaga lisan kita. Terkadang ada saudara kita yang melakukan dosa atau maksiat, kemudian menjadi bahan perbincangan, menjadi bahan gibah, jadi bahan cerita. Terkadang objeknya itu bisa jadi istrinya, menjadi objeknya adalah keponakannya, objeknya adalah bisa jadi adiknya ataupun kakaknya. Kan semudah itu. Padahal bisa jadi pelaku dosa tersebut telah bertaubat. Contoh ada orang tuh, itu yang biasa pinjamkan uang sampai 10% bunganya. Itu perlakuan maksiat. Itu pekerjaan yang terancam dan dilarang benar-benar. Tapi kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain tentang aib orang itu. Yang kedua, mungkin gak di saat orang itu diceritakan karena
seorang rentenir atau seorang pelacur, seorang pezina, kita katakan, duh, orang itu yang biasa jualan tiap malam itu hanya 250.000. Contoh. Dan kita sampaikan ke orang lain. Yang menjadi pertanyaannya, apa manfaat kita menceritakan kejelekan orang itu? Mungkinkah orang yang kita ceritakan sudah bertaubat? Besar kemungkinan orang itu sudah bertaubat. Besar kemungkinan dari dosa tersebut. Nah, mengenai hal ini, mari kita coba memperhatikan nasihat dari berbagai macam ulama. Bagaimana orang-orang yang bergibah menjelekkan saudaranya yang sudah bertaubat dan berdosa. Bisa jadi dia berdosa, sudah bertaubat ataupun belum. Oke. Misalnya ada teman kita yang ketahuan selingkuh. Nih, orang itu yang selingkuh dengan teman saya. Kan diceritakan dijadikan itu. Nah, itu dia pezina. Maka kita pun heboh membicarakan, bahkan mencela. Serta terlalu banyak berkomentar mengenai atau menerka-nerka ujung-ujungnya. Hal ini sebaiknya dihindari. Bukan hanya sebatas sebaiknya, haram untuk didekati dan haram untuk menceritakannya. Bagaimana sikap seorang muslim? Sikap muslim adalah diam atau menasehati dengan cara empat mata, atau menitipkan pesan kepada orang yang punya kemampuan untuk memberikan nasihat. Dan itu boleh menceritakan kejelekan itu, hanya itu yang dibolehkannya. Kamu kan gurunya, itu murid kamu. Saya memohon kepada antum, semoga Allah mudahkan antum menasihati dia. Saya kasihan dengan akhlak dia. Bagaimana akhlaknya? Begini, begini, begini. Tidak kurang, tidak lebih. Itu dibolehkan menceritakan tentang kejelekannya itu. Nih, nanti kesananya. Dan berharap kebaikan pada saudaranya, terlebih ia sudah menyesal dan mengaku kesalahan. Seorang ulama, Syekh Al-Mubarakpuri, mengatakan, bisa jadi ia terjerumus dalam dosa yang sama karena satu, dosanya dia telah bergibah kepada orang lain. Satu, dosanya. Yang kedua, dia lebih menganggap dirinya lebih suci, merasakan takjub atas dirinya, punya kemampuan menahan maksiat seperti yang orang lain lakukan. Bisa diambilkan? Dosanya jadi dua. Dosa apa orang yang bergibah terhadap kemaksiatan orang? Satu, dosanya dia adalah telah bergibahnya. Yang kedua, dia sampai berani mengatakan, duh, dia orang pezina, karena dia merasa diri lebih suci dibandingkan orang yang diceritakan itu. Berarti dia telah menganggap dirinya lebih suci dan kagum akan dirinya bahwa saya telah mampu menahan kemaksiatan itu. Dosa tak? Dia merasa lebih suci, sudah berdosa. Berarti dia melakukan perbuatan ujub. Ujub itu artinya merasa kagum atas dirinya sendiri. Contoh nih. Anak tahajud. Lalu anak foto, thread, alhamdulillah, sepertiga malam aku telah selesaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Anak jadikan status. Pertama, hilang nggak pahalanya? Satu, hilang. Itu kan riya kan? Yang kedua, anak tidak bikin share, anak tidak bikin status. Tapi siang-siang di kantor kelihatan agak ngantuk-ngantuk. Kenapa kau kelihatan ngantuk banget? Qadarullah, malam tahajud dari jam 2. Merasa bangga kan? Yang tadi mah riya, yang kedua mah itu disebut dengan sum'ah. Yang orang lain tidak tahu aktivitas amal kita,
Karena dengan harapan orang kagum kepada kita, orang memuji kepada kita, maka kita sampaikan dengan ucapan kita, memperdengarkan aktivitas amal kita dengan ucapan. Itu disebut namanya sum'ah. Hilang nggak? Dua, berarti faktor penyebab. Riya dan sum'ah itu menjadi penghapus amal soleh itu. Karena dia sudah mempertontonkan amal di hadapan orang dengan tujuan untuk disanjung, dipuji. Saya tidak lakukan share, saya tidak riya, saya tidak sum'ah. Tapi masih ada kemungkinan lebih besar yang ketiga. Ada nggak perasaan dalam hati, kata orang lain tahajud susah? Enggak, saya sudah hampir 10 tahun gak pernah tertinggal. Merasa bangga atas dirinya. Pertanyaannya, mungkinkah hilang amal 10 tahun itu? Karena dia bukan menyandarkan kepada Allah, dia tidak bertawakal kepada Allah, tapi dia merasa bangga atas perbuatan dan amal yang telah dilakukan. Bukan karena kehebatan Allah dia yakin, tapi karena kekuatan dan rajinnya dia. Itulah disebut dengan ujub. Mungkin hilang. Inilah yang jadi masalah. Maka orang tadi pun yang sering kali menggibah orang lain, orang itu gak pernah kelihatan sholat, orang itu kenapa sih? Dan ngomong pasti ke orang, kan tidak mungkin ngomong sendiri kan? Pasti ke teman. Berarti satu, telah bergibah dosanya. Yang kedua, dirinya merasa lebih rajin dan dia kagum atas dirinya sendiri. Berarti dosanya berapa? Ini bahayanya. Awas titip. Termasuk ini pun untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita memerintah anak kita sampai membanggakan diri kita. Mungkin nggak? Kamu kenapa? Bapak juga yang sudah tua rajin ngaji. Motivasinya apa kalimat itu? Hati-hati juga. Hati-hati. Walaupun anak sendiri. Jauh lebih baik. Nah, yang rajin ngajinya ya. Jangan sampai kita mempertontonkan amal kita di hadapan anak kita. Gak apa-apa kalau ngasih contoh, kita ngaji Quran di hadapan istri anak kita. Kan itu contoh, bukan rianya. Karena memberikan contoh, boleh-boleh saja. Kamu kenapa sih nggak lihat bapak gimana? Bapak rajin ke masjid segala macam. Hati-hati juga. Mungkin nggak? Bisa jadi hilang juga. Hati-hati. Amal yang sebegitu banyak ini bisa jadi mulai hilang. Karena faktor riya, faktor sum'ah, dan faktor ujub. Jadi kata Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan, bisa jadi ia terjerumus dalam dosa yang sama. Orang yang berkata-kata, orang itu pezina. Satu, dosa menceritakan gibahnya. Yang kedua, merasa diri lebih suci. Maka bisa jadi Allah akan siksa dia menjadi pelaku dosa yang dia katakan. Itu parahnya. Itu parahnya. Karena akibat dari kemaksiatan itu bukan hanya di akhirat disiksanya. Dunia pun disiksa. Jangan pernah menyangka orang yang tidak sholat itu hanya disiksa di akhirat. Enggak. Pelaku maksiat sekecil apapun jangan mengira hanya di akhirat. Enggak. Ini termasuk di dunia pun disiksa. Hanya disempurnakannya balasannya di akhirat. Balasan daripada kejelekan dan balasan kebaikan itu disempurnakannya di akhirat. Bisa dilihat di dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Satu, pasti tidak ada orang yang tidak mati. Kalimatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum, dan hanyalah disempurnakan
menghasilkan pahala. Wa innama, dan hanyalah tuwafauna disempurnakan, ujurakum, pahala-pahala kamu sekalian itu kapan disempurnakannya? Balasan-balasan itu yaumul qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat disempurnakannya. Makanya jangan pernah ragu, orang berbuat dosa tanpa kita balas, Allah akan balas di dunia juga. Cuman disempurnakannya yaumil kiamat. Maka punten-punten, kata orang Sunda itu, orang yang meninggal itu seringkali disebut dengan, pernah mendengar satu kata mati, yang kedua kata pupus, katilu kata wafat. Benar mendengar kata wafat. Wafat itu bukan mengarah kepada kematiannya, tapi wafat itu disempurnakan. Orang yang berdosa matinya sempurna enggak? Orang yang beramal soleh matinya sempurna enggak? Oke, kalimatnya begini. Orang yang beramal salah disempurnakan enggak matinya? Sempurnakan. Orang yang beramal soleh disempurnakan enggak? Sempurnakan. Orang yang beramal soleh akan disempurnakan dengan pahala. Orang yang beramal salah disempurnakan dengan siksa. Sempurna tidak? Jadi kata wafat itu bukan mengarah kepada kematiannya, tapi wafat itu mengarah kepada disempurnakannya. Kita beramal soleh di masjid, mungkin ada sesuatu hal yang kecil, ada yang kecil, perbuatan yang kelihatan kotor, kita lakukan kebaikan. Orang tidak melihatnya, pasti disempurnakan enggak? Pasti disempurnakan oleh Allah. Dunia akan dikasih balasannya, akhirat pun akan dikasih, karena dua tempatnya. Mana ayatnya bagi orang yang durhaka? Di surah Toha ayat ke-124 itu. Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, orang berpaling dari Al-Quran, orang berpaling dari peringatan Allah, orang berpaling dari perintah Allah, orang berpaling dari larangan Allah. Berarti orang yang bermaksiat artinya. Fa inna lahu, maka sesungguhnya lahu bagi pelaku maksiat itu ma'isyatan donka, diberikan kehidupan yang sempit. Kapan disempitkan hidupnya? Di dunia. Dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, tidak akan pernah mendapatkan ketentraman. Orang yang korupsi sampai triliunan, dipastikan hatinya tidak akan pernah tenang sampai kapanpun. Tidak akan pernah merasakan kenikmatan dalam hatinya. Itu dijamin dirinya, dipastikan. Wa innama, kemudian yang keduanya, fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti disempurnakan di yaumil kiamat, disiksa juga. Apa siksaannya? Dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Di alam mahsyar dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini betul dalam ayat, orang yang beramal soleh itu disempurnakan. Di dunia ternyata dikasih bagiannya. Apa orang yang beramal soleh? Diberikan rasa ketenangan hati, diberikan ketentraman, dan diberikan sifat qanaah oleh Allah, dan diberikan sumber rizki yang halal. Coba. Makanya jangan pernah ragu beramal soleh, sekecil apapun Allah akan balas. Di dunia pun akan dibalas. Jadi saya tuh benghar-benghar, nah orang balasan identiknya benghar wae atuh dah. Identik nanti hayang loba duit wae. Santang tuh loba duit ayeuna senang, loba duit aya dahar di gram. Dari wah ada dah. Bapak mah geus teu meunang ngadahar kopi, teu meunang minum kopi deui. Daging hayam tos teu kenging pisan. Daging sapi ge kenging sakitu gram. Pami nuang nu amis-amis tong saeueuting gula. Kan liweuh teh. Orang yang beramal soleh diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, dan diberikan sifat qanaah. Apa qanaah itu? Selalu merasakan cukup dari rizki yang Allah anugerahkan atas dirinya.
Jadi sapoe menang dagang teh batina 5.000, ngarasa beunghar jeung ngarasa cukup uang segitu. Bahagia tidak? Kalau dikasih sifat seperti itu nyaman di dunia bener-bener. Walaupun satu hari jualan hanya 10.000, anggota keluarga ada 5, tapi merasakan cukup, akan hatinya bahagia. Keluarga nangan duaan sapoe 1 juta, tapi tengah rasa cukup, kesiksa. Itulah. Satu lagi. Jadi orang yang menceritakan kejelekan orang lain, dosanya adalah 1 karena gibah, 2 dia merasa kagum atas dirinya, seolah dia berkata, kamu kok bisa terjerumus dalam maksiat dosa itu, lihat aku sulit terjerumus dengan dosa itu. Kan bisa jadi seolah-olah berkata seperti itu. Tentu ini bentuk kesombongan yang sangat nyata dan sangat merendahkan orang lain. Kok bisa budak eta jinah jeung si eta? Kenapa berkata-kata itu? Karena dia merasa dirinya lebih suci, lebih mampu menjaga dirinya. Dan kalau dia banyak kekhawatiran, ya Allah ya Rabbana, aku memohon kepadamu, jaga diriku dari maksiat tersebut. Kan tidak menceritakan, hanya berlindung kepada Allah. Jauh lebih istimewa kan? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibandingkan dengan menceritakan kejelekan orang lain dan maksiat orang lain, perlakuan dosa orang lain. Beliau berkata, yujaza bisalbit taufiki hatta yartakiba ma ghairu aqafu bihi wa dzaka idza sahibahu ijabuhu binafsi li salamatihi mimma ghairu bihi aqaf. Dibalas dengan memberikannya jalan hingga ia akan melakukan maksiat yang ia celak yang dilakukan oleh saudaranya. Di antara bentuk siksaannya bisa jadi Allah akan mudahkan dia terjerumus ke dalam maksiat yang dia ucapkan kepada orang itu. Mun kabatur nyebutkan tak eta tukang renten teh, dirinya bisa jadi lebih mudah nanti oleh Allah dijadikan pelaku renten. Rugi nggak? Mungkin indah kajian berkait dengan 1, motivasi niat begitu luar biasa. Yang kedua, jaga lisan kita. Jangan sampai kita menjadi pelaku kebaikan, tapi di sisi lain melakukan kemaksiatan gara-gara lisan. Bisa jadi Allah hukum kita dengan apa yang kita ucapkan. Semoga Allah jaga kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, bila ya atau nusanisme di luar ini.